Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang kakak beradik yang tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah. Ibu mereka telah meninggal dunia yang membuat luka mendalam bagi kedua saudara tersebut. Tetapi sang adik tiba-tiba sering melihat sesuatu di malam hari. Ia selalu melihat sesosok mengerikan di dalam lemari, memiliki wajah yang mengerikan, hingga mengancam dirinya serta orang yang ada di rumah tersebut. Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Boogeyman yang dirilis tahun 2023. Film ini disutradarai oleh seorang bernama Rob Savage, bergenre thriller horor, dan dibintangi oleh Sophie Thatcher dan juga dibintangi oleh Vivien Laira. Oke lah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali pada sebuah rumah, tepatnya di sebuah kamar. Terlihat seorang balita bernama Annie. Kemudian pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Ia menyangka itu adalah ayahnya. Namun ia tiba-tiba saja menangis, seperti ada sesuatu yang membuatnya takut. Dan terlihat sebuah tangan berasal dari bawah tempat tidur hingga menyerang dirinya. Kemudian terlihat seorang wanita bernama Sadie sedang mencari baju ibunya yang baru saja meninggal dunia karena sebuah kecelakaan yang dialami. Kini ia tinggal bersama adiknya yang bernama Sawyer, yang selalu tidur dengan membawa bola lampu untuk melindunginya di dalam kegelapan. Mereka juga memiliki seorang ayah bernama Will, yang merupakan seorang psikiater. Setelah selesai menangani seorang pasien, Will lalu bergegas untuk mengantar kedua anaknya ke sekolah. Di dalam mobil, terlihat bahwa gigi Sawyer sudah mulai goyang dan akan segera dicabut. Namun kala itu ia menolak, hingga sampailah di sekolahnya Sadie. Ia yang tidak masuk sekolah beberapa hari, membuat orang-orang selalu menatapnya. Di sekolah tersebut, Sadie hanya memiliki seorang teman bernama Bethany, yang merupakan satu-satunya orang yang mau berteman dengan dirinya. Lalu datanglah anggota gengnya Bethany. Terlihat sangat tidak menyukai Sadie, hingga membuat Sadie mengucapkan kata-kata hinaan kepada Natalie. Tak terima dengan perkataan tersebut, Natalie mendorongnya hingga membuat es krim yang ia pegang kala itu mengotori baju sang ibunya yang dipakai oleh Sadie, sehingga ia memutuskan untuk segera pergi dari sekolah. Di rumahnya Will, ia menerima seorang pasien bernama Lester. Ia mengeluh tentang kematian kedua anaknya secara tidak wajar. Sebelum itu, Will menyuruh Lester untuk mengisi formulir terlebih dahulu dan diam-diam meletakkan alat perekam untuk merekam pembicaraan mereka serta masalah yang ingin disampaikan oleh Lester. Kala itu Lester mengatakan bahwa kedua anaknya telah meninggal dunia. Walaupun anak pertamanya meninggal karena sebuah kecelakaan, namun Lester menganggap itu merupakan suatu hal yang aneh. Sedangkan anak kedua Lester meninggal ketika sedang tidur dengan kondisi leher yang sudah patah. Tetapi sebelumnya, sang anak sempat membuat sebuah gambar tentang sesosok makhluk mengerikan yang selalu dilihatnya pada malam hari. Lester lalu memberikan gambar tersebut sambil mengatakan bahwa itu adalah sebuah makhluk yang mengganggu anak mereka ketika tidak diperhatikan. Merasa ada yang janggal dari Lester, Will meminta izin untuk pergi sebentar. Di sana ia menelpon kepolisian untuk melaporkan bahwa terdapat seorang pria tidak dikenal datang ke rumahnya dan ia menyangka bahwa pria tersebut sudah tidak sehat. Di sisi lain, Sadie yang telah pulang sekolah sedang mencuci baju ibunya yang sebelumnya terkena es krim. Ia kemudian mendengar seseorang dan menyangka bahwa itu adalah sang ayah. Namun tiba-tiba terdapat sesuatu yang menarik kakinya hingga membuat Sadie terjatuh. Sadie yang masuk ke sebuah ruangan melihat bahwa keadaan sudah berantakan. Ia lalu mendengar suara berisik di balik ruangan lainnya hingga memutuskan untuk masuk. Kemudian sang ayah masuk ke sana dan menanyakan apa yang terjadi, hingga mereka melihat Lester sudah tewas gantung diri di belakang pintu ruangan tersebut.
Sawyer yang pulang sekolah melihat bahwa rumahnya sudah dipenuhi kepolisian. Sadie lalu menyampaikan bahwa sebelum masuk ke ruangan itu, mendengarkan suara berisik dan sang polisi menyimpulkan pada saat itu Lester sedang melakukan bunuh diri hingga menimbulkan keributan. Karena kejadian itu, membuat Sawyer menjadi takut dan meminta sang ayah untuk memeriksa ke bawah tempat tidur dan memeriksa lemari yang ada di kamarnya. Setelah mengucapkan selamat tidur, Bill kemudian masuk ke kamar Sadie untuk berbicara mengenai kejadian pada hari itu. Sadie lalu mengatakan bahwa masih merindukan sosok ibunya yang selalu membuka pintu serta membawakannya secangkir teh pada setiap pagi. Will juga menyuruh Sawyer untuk menemui Dr. Weller pada esok harinya agar ia bisa menceritakan kejadian pada hari ini. Ketika keluar kamar, Will lalu melihat bahwa Sadie masih menggunakan baju ibunya, hingga Sawyer melihat bahwa ada yang membuka lemarinya, serta terdapat sesuatu yang mengerikan di bawah tempat tidur ketika Sawyer melemparkan bola lampu yang ia pegang. Di sisi lain, Sadie melihat sebuah video pada YouTube, yaitu suatu cara untuk berkomunikasi kepada seseorang yang telah meninggal. Namun kala itu, Sadie melihat bahwa adiknya sudah terdapat di depan pintu. Karena jatuh sebelumnya, membuat gigi Sawyer harus segera dicabut. Sadie lalu mencoba untuk mencabut gigi tersebut dengan mengikatnya pada sebuah pintu. Namun sebelum hitungan ketiga, pintu tiba-tiba saja tertutup dengan sendirinya yang membuat gigi Sawyer langsung tercabut. Ia pun merasa kesakitan dan Sadie meminta maaf karena hal tersebut. Pada keesokan harinya, Sadie lalu menemui Dr. Weller untuk menanyakan sesuatu mengenai orang yang telah meninggal. Ia juga datang bersama Sawyer yang menceritakan tentang sesuatu yang ia lihat di dalam kegelapan. Hal itu muncul setelah Lester melakukan bunuh diri di dalam rumah mereka. Tetapi Dr. Weller mengatakan bahwa itu hanyalah imajinasinya saja dan dapat dihilangkan dengan melawan sesuatu di dalam kegelapan. Ruangan itu lalu ditutup, menyalakan sebuah lampu yang kadang-kadang hidup dan juga mati hingga proses tersebut selesai. Sadie yang masih penasaran membuka laptopnya dan menemukan foto keluarga Lester dan bentuk serta rumah yang ia tempati. Sadie juga mendapatkan alamat rumah dari Lester dari kertas formulir yang dibuang di dalam tong sampah. Ia juga mendengarkan pembicaraan Lester dengan sang ayah serta suara sebelum Lester melakukan bunuh diri di rumah tersebut. Dari berkas gambar anak Lester, Sadie kemudian berhasil melihat gambar makhluk yang dibuat oleh anak Lester sebelum meninggal. Di sisi lain, Sawyer mendengarkan suara mengerikan dan ia menyangka bahwa itu adalah kakaknya Sadie dan mencoba untuk melempar bola tersebut hingga bola lampu itu tiba-tiba saja dihancurkan oleh sesuatu yang ada di sana. Melihat sesuatu yang ada di pelopor rumah, Sadie mencoba untuk mendekat dan membuka kulkas untuk mendapatkan cahaya, tetapi Sawyer datang memukulnya karena menyangka bahwa suara tersebut dibuat oleh Sadie. Hingga gambar itu terjatuh dan Sawyer mengatakan bahwa makhluk di gambar tersebut adalah makhluk yang selalu ia lihat. Keesokan harinya, Sadie lalu menemui temannya Bethany yang meminta tumpangan agar mengantarkannya ke sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah Lester. Terlihat kondisi di sana sudah sangat berantakan, seperti tidak ada yang tinggal di sana. Tetapi Sadie memutuskan untuk masuk dan memanggil seseorang, namun tidak mendapatkan jawaban hingga Bethany menelponnya, menanyakan tentang apa yang ia lakukan di sana. Setelah membuka kulkas, Sadie menulis sebuah pesan di pintu kulkas dan mendengarkan sebuah suara. Ketika menyalakan lampu, terlihat akar pohon sudah menyelimuti dinding rumah yang mengarah ke lantai 2. Sadie lalu naik ke lantai tersebut dan melihat banyak sekali lilin yang menyala di lantai hingga datang seorang wanita yang bernama Rita. Ia merupakan istri Lester dan Sadie menunjukkan sebuah gambar dari makhluk tersebut.
Di sana Rita menyuruh Sadie untuk segera pergi, namun ia mengatakan bahwa makhluk tersebut selalu mengganggu adiknya di malam hari. Rita juga mengatakan bahwa makhluk tersebut sudah melekat pada keluarga mereka dan akan selalu bersama mereka sampai kematian datang. Hal itulah yang terjadi kepada anak Lester dan Rita menamakan makhluk tersebut dengan sebutan The Boogeyman. Tak lama kemudian, Rita mengatakan bahwa makhluk tersebut sudah ada di belakang Sadie. Ia diminta untuk tidak bergerak serta tetap di dalam cahaya, hingga Rita melepaskan tembakan yang membuat Sadie memutuskan untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Sadie yang terbangun dari mimpinya mendengarkan suara di sebuah ruangan. Ia mencoba untuk mendekat dan melihat sang ayah sedang mengemas barang-barang sang ibu. Will berpikir karena barang-barang tersebut membuat Sawyer selalu melihat hal-hal aneh di rumah. Tapi Sadie yang masih merindukan ibunya mencegah Will untuk membuang barang-barang sang ibu dan memutuskan untuk menyimpan semuanya di dalam basement. Di kotak tersebut, Sadie menemukan rokok ganja dan sebuah korek serta alat perekam yang berisi video dirinya sewaktu kecil bersama sang ibu. Melihat hal itu, Sadie mulai merindukan ibunya lagi dan menyalakan api untuk melakukan pemanggilan arwah yang ia lihat di YouTube sebelumnya. Namun Sadie merasa bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Tetapi setelah menghidupkan lampu, tidak terdapat apapun di sana. Keesokan harinya, Sadie yang berada di toilet melihat kembali video ibunya. Namun Bethany datang menanyakan tentang masalah yang ia alami. Tetapi Sadie tidak menceritakannya dan menganggap bahwa Bethany bukan merupakan sahabatnya. Tetapi Bethany membujuk Sadie untuk melakukan pesta bersama serta mengajak teman-temannya yang lain untuk datang ke rumah Sadie. Kala itu Will memberikan waktu kepada Sadie untuk berkumpul dengan teman-temannya. Namun karena memang tidak menyukai Sadie, perkumpulan mereka terlihat boring. Hingga Sadie menawarkan mereka sebuah rokok ganja yang pernah digunakan sang ibu. Tetapi Sadie yang tidak terbiasa membuat ia batuk parah hingga pergi ke toilet. Namun anehnya, tiba-tiba saja mulut Sadie terdapat sebuah benang yang pernah ia gunakan untuk mencabut gigi sang adik. Kala itu Natalie meminta Sadie untuk menunjukkan mereka lemari tempat Lester gantung diri. Sadie pun menunjukkan ruangan tersebut, tetapi mereka malah menguncinya di sana. Makhluk itu tiba-tiba saja muncul, membuat Sadie berteriak ketakutan. Hingga tak lama kemudian, pintu itu terbuka. Bethany lalu mengatakan bahwa mereka sudah berusaha membuka pintu tersebut, tetapi pintu itu tidak mau terbuka. Namun Sadie tidak mempercayainya hingga menampar Natalie dan mengatakan bahwa hanya Bethany yang menyukai dirinya. Tak terima dengan hal tersebut, mereka pergi dari rumah itu dan Bethany mengatakan bahwa tidak akan berhubungan lagi dengan Sadie. Sawyer yang sedang bermain PlayStation melihat makhluk itu di dalam kegelapan. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba sosok itu muncul dari balik TV hingga membanting Sawyer ke arah TV. Setelah terbangun, Sadie mengatakan kepada adiknya bahwa ia percaya tentang apa yang ia katakan karena Sadie sudah melihat makhluk tersebut. Kemudian Rita menelponnya, mengatakan bahwa ia memiliki cara untuk menghilangkan makhluk tersebut dan meminta Sadie untuk datang ke rumahnya. Di dalam sebuah ruangan, terlihat Will ada di sana dan ia mengatakan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang sama ketika ibu mereka dilarikan. Will merasa bersalah karena tidak memperhatikan Sawyer hingga menimbulkan imajinasinya yang tinggi. Tetapi Sadie mengatakan bahwa itu bukan merupakan imajinasi, melainkan sesuatu hal yang nyata. Sadie lalu pergi ke rumah Rita. Di sana ia melihat banyak sekali lilin di lantai serta sebuah benang yang sudah terhubung di sebuah senjata. Untuk memancing makhluk tersebut, Rita menjadikan Sadie sebagai umpan. Ia diikat di sana dan Rita bersembunyi sambil menunggu makhluk tersebut. Tak lama kemudian, lilin mulai mati, menandakan bahwa makhluk tersebut datang di dalam kegelapan. Ia menyentuh benang itu hingga menyebabkan tembakan mengarah ke dirinya.
hingga Rita mendapatkan kesempatan untuk menembak makhluk tersebut. Namun ternyata makhluk itu bangkit kembali, menyerang Rita sehingga membuat dia meminta tolong. Tetapi Sadie mendapatkan sebuah pisau, memotong tali yang mengikatnya, serta berhasil menyelamatkan diri dengan sebuah lampu yang ada di lantai dasar. Setibanya di luar, Will menelponnya dan menanyakan keberadaan dirinya. Mengetahui sang ayah sudah tiba di rumah, membuat Sadie menyuruh mereka untuk kembali ke mobil dan mencari tempat yang terang. Namun makhluk tersebut menarik Will, sehingga Sadie memutuskan untuk menyusul mereka. Di sana Sadie berusaha untuk mencari mereka, sehingga menemukan Sawyer yang langsung menyemprotkan sesuatu kepada dirinya. Awalnya Sawyer tidak percaya bahwa ia adalah kakaknya. Namun setelah menjelaskan sesuatu, Sawyer akhirnya membuka pintu dan menanyakan keberadaan ayah mereka. Sawyer lalu mengatakan bahwa sang ayah dibawa oleh makhluk tersebut ke dalam basement. Mengetahui bahwa makhluk itu bisa berdarah, Sadie membawa sebuah tongkat untuk memukulnya. Sedangkan Sawyer melapisi badannya dengan lampu agar menghindari makhluk tersebut yang takut akan cahaya. Tak lama kemudian, makhluk itu muncul di hadapan mereka, menyerang serta membuat Sawyer tak sadarkan diri. Ia juga berhasil menahan Sadie, mengeluarkan sebuah benang dari mulutnya, seperti mencoba untuk menghisap sesuatu dari wajah Sadie. Hingga sang ayah datang, memukul makhluk tersebut yang membuat ia melarikan diri. Tetapi Sawyer yang terlalu jauh membuat lampu di badannya mati, sehingga sang ayah menyalakan sebuah api yang langsung dipegang Sadie. Namun api tersebut mati, membuat makhluk itu mencoba untuk mendekat. Tetapi api menyala kembali dan Sadie merasakan bahwa ibu mereka datang membantu pada saat itu. Kemudian makhluk tersebut mencoba untuk menyerang, tetapi Sawyer menyemprotkan semprotan tersebut yang membuat api mulai membesar. Sadie terus menyerangnya dengan kedua benda tersebut hingga semprotan itu habis. Tetapi Sawyer datang menyiramnya dengan minyak dan Sadie melemparkan kriket tersebut yang membuat Boogeyman terbakar. Api itu mulai membesar, membakar rumah tersebut sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari rumah dan makhluk itu pun akhirnya tewas. Setelah kejadian tersebut, mereka menceritakannya kepada Dr. Whelan. Di sana Will mengatakan bahwa sangat takut menjadi sang ayah karena tidak bisa berbuat untuk kedua anaknya. Tidak seperti sang ibu yang selalu ada serta selalu memperhatikan kedua anaknya. Kini sang ibu sudah tidak ada, sehingga membuat Will harus berusaha sebisa mungkin untuk menjaga kedua anaknya seperti sang ibu yang menjaga mereka. Di akhir film, Sadie kemudian kembali memanggil Dr. Whelan, tetapi tidak mendapatkan jawaban hingga sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Ketika Sadie mendekat, ternyata Dr. Whelan ada di belakangnya dan film pun selesai. Baiklah, sekian dulu alur cerita kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau sesuatu mengenai film ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.